Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah penganggaran Akuntansi Manajemen 2018. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjabarkan mengenai anggaran produksi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Mariati, kemudian ada Putri Apriliani, ada Gundor Prayoga, ada Konita Anidia, ada Fajri Kusumaningrum, ada Rizka Fauzia, dan yang terakhir ada Alvira Rizka Suharli. Sebelum masuk ke pembahasan inti, di sini dari kelompok 2 menyediakan mind mapping atau pembagian subbab dari anggaran produksi sendiri. Yang pertama ada introduction, kemudian ada tujuan, ada penyusunan, ada kebijakan persediaan, dan yang terakhir ada latihan soal. Kita langsung masuk ke subbab yang pertama mengenai introduction anggaran produksi. Anggaran produksi sendiri secara luas itu berupa penjabaran dari rencana penjualan jadi rencana produksi. Dalam arti sempit, anggaran produksi seringkali dianggap sebagai anggaran jumlah yang harus diproduksi atau perkiraan jumlah yang harus diproduksi oleh perusahaan. Dalam perencanaan produksi mencakup masalah penentuan. Yang pertama, penentuan tingkat produksi, kemudian penentuan kebutuhan akan fasilitas-fasilitas produksi, dan penentuan tingkat persediaan barang jadi. Dalam pelaksanaan harian perusahaan terdapat kebijakan yang diambil perusahaan berkaitan dengan tingkat produksi dan tingkat persediaan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan yang dibiarkan mengambang. Kemudian yang kedua ada kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan dengan tingkat produksi yang dibiarkan mengambang. Kemudian yang ketiga ada tingkat kebijakan kombinasi atau dari perpaduan antara poin 1 dan poin 2 tadi. Lanjut ke subbab yang kedua mengenai tujuan anggaran produksi. Tujuan anggaran produksi ada 3. Yang pertama, menunjang dalam kegiatan penjualan. Seperti yang kita tahu tadi, di introduction anggaran produksi sendiri dijelaskan bahwa arti luas dari anggaran produksi sendiri adalah penjabaran dari rencana penjualan. Kemudian yang kedua ada menjaga tingkat persediaan yang memadai. Memadai di sini tidak kurang tidak lebih, jadi dipaskan gitu ya. Karena bila berlebih itu akan menambah biaya penyimpanan, apabila kurang akan menimbulkan suatu kelangkaan atau keterbatasan. Kemudian yang ketiga ada mengatur kegiatan produksi agar biaya yang dikeluarkan bisa seminimal mungkin. Jadi anggaran produksi ini disusun untuk dapat memperkirakan dan menekan dalam segi pembiayaan. Untuk general review sendiri atau garis besar anggaran gitu ya, itu disusun dengan menggunakan rumus-rumus umum sebagai berikut. Yang pertama, tingkat penjualan ini didapat dari anggaran penjualan ditambah dengan tingkat persediaan akhir, kemudian baru dikurangi dengan tingkat persediaan awal, ketemulah tingkat produksi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa anggaran produksi merupakan dasar atau basic untuk penyusunan anggaran-anggaran lainnya seperti anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam diagram kita bisa lihat bahwa rencana penjualan berhubungan pada tingkat persediaan, di mana kemudian bawahnya berhubungan dengan rencana produksi. Rencana produksi sendiri di sini berhubungan dengan anggaran bahan mentah, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Di samping itu, dapat pula disusun langkah-langkah utama yang dilakukan dalam rangka menyusun anggaran produksi dan pelaksanaannya yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap perancangan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus ditetapkan.
Pada tahap pelaksanaan ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya yaitu menentukan kapan barang diproduksi, menentukan di mana barang akan diproduksi, kemudian menentukan urutan-urutan proses produksi. Yang selanjutnya ada menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk efisiensi. Selain itu, kita juga perlu menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan, menyusun biaya produksi, dan juga membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Tadi sudah dijelaskan dalam tahap perencanaan bahwa menentukan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi itu disesuaikan dengan rencana penjualannya. Pada umumnya, rencana penjualan disajikan dalam fisik unit. Hal ini memudahkan untuk menghitung jumlah barang yang harus diproduksi. Di PPT sudah ada contoh perhitungan soal untuk menghitung jumlah barang yang harus diproduksi. Untuk perhitungannya bisa dilihat. Yang pertama, kita perlu menambahkan penjualan dan persediaan akhir sehingga kita bisa mengetahui kebutuhannya. Kemudian kebutuhan ini kita kurangkan dengan persediaan awal untuk mengetahui berapa jumlah yang perlu diproduksi. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang harus dihasilkan. Di antaranya adalah fasilitas pabrik, fasilitas pergudangan, stabilitas tenaga kerja, stabilitas bahan mentah, dan modal yang digunakan. Lalu kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu penyusunan anggaran produksi. A. Mengutamakan stabilitas produksi. Sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun, kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya tingkat persediaan tak terkalahkan dengan kebutuhan. Utamakan pengendalian tingkat persediaan. Perkembangan jumlah unit yang diproduksi dibiarkan berfluktuasi, tetapi tingkat persediaan diusahakan stabil dari waktu ke waktu. Penyusunan budget produksi yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan lebih dahulu ditentukan perkiraan besarnya persediaan awal dan akhir tahun untuk mendapatkan tingkat persediaan yang perlu dari bulan ke bulan. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi 12. Yang kedua, selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan suatu bilangan tertentu sehingga dihasilkan suatu bilangan bulat. Yang pertama, selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan 12. Kelemahan cara ini berupa sering ditemukannya bilangan-bilangan yang tidak bulat sehingga sulit untuk dilaksanakan dengan tepat. Contoh, persediaan awal tahun sebesar 2.000 unit, persediaan akhir tahun sebesar 1.500 unit. Selisihnya adalah 500 unit. Selisih tersebut dibagi dengan 12 sehingga alokasi per bulannya 500 dibagi 12 dikali 1 unit sama dengan 41,67 unit. Yang kedua, selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan suatu bilangan tertentu sehingga menghasilkan suatu bilangan bulat dan mudah dilaksanakan dengan tepat. Contohnya, persediaan awal tahun sebesar 2.000 unit, persediaan akhir tahun sebesar 1.500 unit. Selisihnya 500 unit. Agar dapat dihasilkan bilangan yang bulat, maka dilaksanakan 500 unit dibagi dengan 5. Sehingga 500 dibagi 5 dikali 1 unit sama dengan 100 unit. Yang kemudian dialokasikan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Pengalokasian pada dasarnya tergantung pada kebijakan perusahaan atau pembuat anggaran. Dapat dilihat pada slide PowerPoint. Yang selanjutnya, cara kombinasi di mana baik tingkat persediaan maupun tingkat produksi sama-sama berfluktuasi pada batas-batas tertentu. Kebijakan ini maksudnya adalah mengkombinasikan 2 kebijakan, yaitu kebijakan persediaan stabil dan kebijakan produksi stabil. Tingkat produksi maupun tingkat persediaan dibiarkan berubah-ubah, tetapi tetap diusahakan agar terjadi keseimbangan yang optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Dalam beberapa situasi,
manajemen dapat mengambil kebijaksanaan seperti tingkat produksi tidak boleh lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan. Yang kedua, tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 unit dan tidak kurang dari separuhnya persediaan maksimal. Yang ketiga, penjualan bulan Juli, Agustus, September boleh dikurangi 30% dari tingkat produksi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya ada kebijaksanaan persediaan. Jadi, ada dua manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan. Jadi, ketika pesanan sedang biasa saja atau sedang membludak, hubungan baik kita dengan para pelanggan itu tetap terjaga, karena persediaan yang kita miliki itu cukup untuk memenuhi permintaan mereka. Kemudian yang kedua itu ada untuk membantu dicapainya kapasitas produksi yang terus-menerus dan seimbang. Artinya ketika permintaan tinggi, kita tidak perlu memaksakan diri untuk bekerja dengan kapasitas penuh. Dan ketika permintaan rendah, kelebihan-kelebihan itu dapat kita simpan untuk persediaan. Selanjutnya, untuk memungkinkan tercapainya sasaran di atas, ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu daya tahan dari barang yang akan disimpan. Jadi, ketika kita simpan itu kan kita akan memperhatikan jenis barang, apakah mudah rusak atau tidak tahan lama. Sehingga barang-barang yang harus kita perhatikan itu harus kita simpan dengan baik-baik. Kemudian yang kedua, ada sifat penawaran atau bahan mentah. Jadi apabila bahan mentah selalu tersedia di pasar sepanjang tahun, maka besaran persediaan bahan mentah itu dapat ditekan. Namun apabila penawaran bahan mentah ini bersifat musiman, maka besarnya persediaan harus kita sesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah biaya yang timbul, yaitu ada sewa gedung, biaya pemeliharaan, biaya asumsi, biaya atas barang di gudang, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada besarnya modal kerja yang tersedia. Jadi yang kelima ada resiko-resiko yang ditanggung. Jadi ada 3 sumber, yaitu sumber pertama yaitu manusia. Nah ini nih biasanya timbul dari kecerobohan manusia. Jadi biasanya dia mengangkat barang atau menyimpan barang itu tidak sesuai dengan prosedur, sehingga barangnya menjadi mudah rusak. Kemudian yang kedua ada alam. Nah jadi alam ini di luar kekuasaan manusia, jadi seperti bencana alam, banjir, kemudian gempa, dan sebagainya. Terus yang ketiga itu ada sumber yang berasal dari sifat barang itu sendiri. Jadi ini kan karena memang dasarnya sifat barang tersebut itu mudah rusak, sehingga bentuk barang yang sukar untuk disusun secara baik di gudang atau dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada penentuan besarnya persediaan. Nah, jadi dalam penentuan besarnya persediaan itu ada dalam memperkirakan persediaan itu kita melihat perhitungan-perhitungan atau cara-cara yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu ada disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Nah, apabila kebutuhan bahan atau barang bulan sama, maka digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata tertimbang. Jadi contoh, ketika kebutuhan setahun itu 2.400, kemudian kebutuhan per bulan itu 2.400 dibagi 12 bulan dikali 1 unit sehingga 200 unit. Nah, untuk mencari misal 2 bulan, jadi tinggal 2 dikali 200 sama dengan 400 unit. Kemudian kondisi kedua itu apabila kebutuhan akan barang itu atau bahan setiap bulannya itu tidak sama atau bergelombang, jadi kita bisa menggunakan rata-rata bulan bergerak seperti yang teman-teman bisa lihat di contoh berikut. Nah, jadi ketika kita ingin mencari pada bulan Februari itu, kita tinggal menjumlah bulan sebelumnya ditambah bulan itu ditambah bulan selanjutnya dibagi 3, yaitu 200 ditambah 100 tambah 150 dibagi 3, sehingga hasilnya 150 unit pada bulan Februari, dan berlaku hal yang sama untuk bulan Maret juga. Selanjutnya yaitu penentuan besarnya persediaan pada bulan April, itu sama dengan 150 ditambah 200 ditambah 300 per 3 sama dengan 217 unit. Nah, apabila perusahaan menentukan 2 bulan kebutuhan, maka besarnya persediaan itu dikali 2. Bulan Februari itu menjadi 300 unit, bulan Maret 300 unit, April 434 unit. Nah, dalam pelaksanaannya persediaan real dapat lebih tinggi dari perkiraan tadi, karena perkiraan tadi merupakan batas terendah. Lalu penentuan besarnya persediaan yang kedua yaitu dengan ditentukan terlebih dahulu batas maksimum dan minimum persediaan. Cara ini lebih mudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman atau berkali-kali menjual barang yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu dengan menghitung tingkat perputaran persediaan. Banyak perusahaan mengambil tingkat perputaran persediaan sebagai dasar untuk menentukan tingkat persediaan.
Rumus tingkat perputaran yaitu rencana penjualan per tahun per persediaan rata-rata. Sedangkan rumus persediaan rata-rata itu sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir per 2. Sebagai ilustrasinya yaitu misalnya rencana penjualan selama 1 tahun sejumlah 150.000 unit, persediaan awal tahun diperkirakan sejumlah 25.000 unit, persediaan akhir sebesar 75.000 unit, sehingga persediaan rata-ratanya itu 25.000 ditambah 75.000 per 2 sama dengan 50.000. Perputaran persediaannya sama dengan 150.000 per 50.000 sama dengan 3 kali. Catatan, karena setiap bahan atau barang bermacam-macam sifatnya, berbeda daya tahannya, berbeda harga persatuannya, berbeda sifat penawarannya, maka politik persediaan untuk masing-masing bahan atau barang tidak selalu sama. Berikutnya yaitu anggaran produksi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Anggaran produksi berfungsi sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Anggaran produksi disusun berdasarkan pada anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua hal yang berhubungan dengan produksi seperti kebutuhan bahan mentah, kebutuhan tenaga kerja, kapasitas mesin-mesin, penambahan modal, dan kebijakan persediaan diselaraskan dengan kemampuan menjual. Nah, jelas bahwa anggaran produksi mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan. Apabila anggaran produksi memang betul-betul disusun dengan baik, maka anggaran ini pun dapat berfungsi sebagai alat pengkoordinasian. Anggaran produksi mengkoordinasikan beberapa jumlah yang akan diproduksi dengan keadaan finansial, keadaan permodalan, perkembangan produk, dan tingkat penjualan. Sebetulnya antara bagian penjualan dan bagian produksi harus selalu ada hubungan timbal balik. Kepala bagian penjualan harus mengetahui banyak keadaan atau kemampuan bagian produksi sebelum membuat anggaran penjualan. Selanjutnya, anggaran produksi dapat pula dipakai sebagai alat pengawasan. Pengawasan produksi meliputi pengawasan kualitas, kuantitas, dan tentu saja pengawasan biaya. Dalam hubungannya dengan fungsi pengawasan, hal-hal utama yang perlu diperhatikan adalah pengawasan bahan mentah, penganalisan proses produksi, penentuan routing dan scheduling, dan lain-lain. Untuk keperluan pengawasan terhadap tingkat produksi dan tingkat persediaan barang jadi, baik harian maupun mingguan, disusunlah laporan pelaksanaan. Dalam performance report dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasinya sehingga akan segera tampak apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan. Baik, selanjutnya kelompok kami akan memberikan sebuah contoh soal. Soalnya sebagai berikut. Perusahaan Buni merencanakan untuk mengatur tingkat produksinya agar mempermudah usaha penggadaan bahan mentah dan tenaga kerja, sekaligus juga usaha penekanan tingkat biaya serendah mungkin. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Pada poin A itu ada rencana penjualan pada tahun 2015. Poin B, persediaan barang jadi pada tanggal 1 Januari 2015 sejumlah 20.000 unit. C, tingkat perputaran barang ditentukan sebesar 10 kali. D, persyaratan tingkat produksi yang perlu dijaga adalah: yang pertama, perbedaan antara tingkat produksi tertinggi dengan tingkat produksi terendah tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Yang kedua, lebih mementingkan stabilitas produksi, dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 10.000 unit. Atas dasar data-data di atas, susunlah anggaran produksi untuk tahun 2015. Baik, untuk penyelesaiannya, pertama kita mencari persediaan rata-rata. Rumus persediaan rata-rata ini didapat dari rumus tingkat perputaran. Jadi rumusnya, persediaan rata-rata sama dengan penjualan dibagi dengan tingkat perputaran. Penjualan itu sebesar 183.000 didapat dari rencana penjualan pada tahun 2015, dibagi dengan 10 sama dengan 18.300 unit. Selanjutnya mencari persediaan pada akhir tahun. Rumusnya, persediaan rata-rata dikali 2 dikurangi persediaan awal. Persediaan rata-rata tadi sudah ketemu 18.300 dikali 2 dikurangi persediaan awal sebesar 20.000. Jadinya persediaan akhir tahun sebesar 16.600 unit. Selanjutnya kita mencari jumlah barang yang diproduksi pada tahun 2015. Yang pertama, rencana penjualan pada tahun 2015 itu dimasukkan sebesar 183.000. Selanjutnya ditambah dengan persediaan akhir tahun yang tadi sudah ketemu sebesar 16.600. Kemudian dijumlah hasilnya 199.600. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal tahun yang sudah diketahui di soal sebesar 20.000 unit. Jadi totalnya jumlah yang diproduksi pada tahun 2015 sebesar 179.600. Kemudian kita menghitung produksi pada tiap bulan dan tiap kuartal. Yang bulanan itu caranya jumlah yang diproduksi tadi sebesar 179.600 dibagi dengan 12. Itu hasilnya 14.966. Dibulatkan menjadi 15.000 agar mudah dihitung. Selanjutnya untuk kuartalan itu dari bulanan tadi 15.000 dikali dengan 3 sama dengan 45.000. Selanjutnya kita menyusun anggaran produksi pada tahun 2015. Jadi yang pertama kita mengisi bagian penjualan yang terdapat pada soal.
Nah, setelah itu kita mengisi produksi atau jumlah produksi tiap kuartal dan tiap bulan. Tadi pada bagian kuartal itu kan sebesar 45.000, jadi disamakan semua 45.000. Setelah itu pada bagian bulan itu sebesar 15.000. Nah, jadi di sini kenapa pada bulan Januari itu sebesar 14.600? Karena dihitung dari jumlah tahunan, tadi kan sebesar 179.600 dikurangi dengan jumlah produksi yang udah diisi tadi. Jadi sisanya ada 14.600. Nah, selanjutnya kita mengisi persediaan akhir dan persediaan awal. Untuk persediaan awal itu kan otomatis pada bulan Januari 2015 itu sebesar 20.000, itu diisi dulu. Kemudian persediaan akhir yang sudah kita hitung tadi sebesar 16.600 dimasukkan ke kuartal 4. Nah, setelah itu di bagian kuartal 4 kan sudah keisi penjualan dan persediaan akhir, itu ditambah menghasilkan 61.600. Selanjutnya kan yang bagian kosong persediaan awal. Nah, untuk tabel yang kosong itu dicari dari 61.600 dikurangi dengan jumlah produksi pada tiap kuartal tadi 45.000, jadinya ada 16.600. Nah, selanjutnya mengisi bagian kuartal 3. Kuartal 3 itu kita mengisi persediaan akhir. Nah, persediaan akhir pada kuartal 3 ini kan otomatis dari persediaan awal pada kuartal 4. Jadi persediaan awal kuartal 4 tadi sebesar 16.600 diberikan ke tabel persediaan akhir. Jadinya persediaan akhir pada kuartal 3 itu ada 16.600. Selanjutnya dijumlah. Setelah dijumlah ketemu, setelah itu mencari persediaan awal 56.600 dikurangi dengan 45.000, hasilnya 11.600. Nah, 11.600 ini adalah persediaan awal pada kuartal 2. Begitu dan seterusnya sampai bulan Januari.